Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 8 sampai 14. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar dan filosofi just in time. Just in time adalah suatu sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk memproduksi atau mendatangkan barang yang hanya dibutuhkan pada waktu yang dibutuhkan. Langsung saja kita masuk pada materi kedua, yaitu mengenai material controlling. Tujuan dan fungsi material controlling. Yang pertama adalah memastikan kelancaran proses produksi. Pengendalian material bertujuan untuk menjamin kesediaan bahan baku pada saat dibutuhkan. Sedangkan yang kedua adalah mengoptimalkan efisiensi, di mana biaya operasional ini melalui pengendalian yang akurat. Ketiga itu faktor overhead controlling. Definisi faktor overhead controlling, salah satu aspek terpenting dalam akuntansi biaya adalah pengendalian overhead pabrik. Adalah biaya yang tidak langsung, misalnya listrik, penyusunan mesin. Satu adalah komponen atau jenis-jenis biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini umumnya mencakup biaya bahan baku tidak langsung atau tenaga kerja terkait dengan operasional pabrik. Saja kita masuk pada materi keempat, yaitu mengenai penetapan sistem biaya standar dan analisis varian. Yang pertama adalah sistem biaya standar, di mana biaya standar ini merupakan biaya yang ditentukan terlebih dahulu sebelum proses produksi dilaksanakan. Terus yang kedua, prosedur penetapan biaya standar, yang dimana penetapan biaya standar ini melibatkan dua komponen yang harus ditentukan secara terpisah namun saling berkaitan, yaitu standar kuantitas dan standar harga. Masuk pada materi kelima, yaitu mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan, penggolongan, dan pembebanan biaya overhead berdasarkan departemen atau pusat biaya tertentu sehingga diperoleh tarif biaya overhead yang lebih akurat. Menurut Mulyadi 2018, departementalisasi dilakukan memudahkan pengendalian biaya dan meningkatkan ketepatan perhitungan harga pokok produk. Langsung saja kita masuk pada materi ke-6, yaitu mengenai analisis biaya pemasaran. Karakteristik biaya pemasaran memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah biaya pemasaran, di mana jumlah pemasaran ini memiliki jumlah yang relatif tidak sama antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut bervariasi. Terus yang kedua adalah kegiatan pemasaran, seringkali mengalami perubahan sesuai tuntunan kondisi pasar. Terus yang ketiga, kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini juga berhadapan langsung dengan konsumen, yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Terus yang keempat, dalam biaya pemasaran terdapat biaya yang tidak langsung dan biaya bersama. Cara menganalisis biaya pemasaran, yang pertama adalah analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau objek. Sasaran dalam analisis ini, biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis biaya pemasaran, seperti contohnya itu gaji biaya atau iklan biaya. Terus yang kedua adalah analisis biaya pemasaran menurut fungsi distribusi. Merupakan suatu kegiatan pemasaran yang memerlukan pengeluaran biaya yang bertujuan untuk mengendalikan biaya dan berguna untuk analisis biaya. Materi terakhir mengenai tujuan labor controlling. Tujuan 1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, menjamin kualitas hasil pekerjaan. Yang keempat, menjaga disiplin kerja karyawan. Yang kelima, memastikan penggunaan tenaga kerja yang efisien. Yang keenam, membantu pencapaian target perusahaan. Sedangkan fungsi labor controlling, beberapa fungsi labor controlling antara lain, yang pertama adalah fungsi pengawasan pelaksanaan atau pekerjaan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan yang kedua adalah fungsi evaluasi, di mana fungsi evaluasi ini hasil nilai ini yang harus dilihat kerja tenaga kerja karena indikator tertentu. Sedangkan yang ketiga adalah fungsi koreksi. Fungsi koreksi juga harus dilakukan tindakan atau perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari targetnya.